ya? Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan Ibu bilang gimana kabarnya semuanya, nanti jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mengerti? Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari yang cerah ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Silakan Kak Fasil pimpin doanya. Ayo, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu absen dulu ya. Tazkiyatun Nisa hadir Mapriani, hadir Bu. Ratu Kamila, hadir Bu. Muhammad Prayoga, Ayo, Syaraf Fajriya, hadir Bu. Selamat Fikrian, hadir Bu. Rahmat Syarwani, Hadir Bu. Tika Juwarti, hadir Bu. Laila, ada Laila? Sakit Bu. Laila sakit. Baik, mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan dan yang hadir dilancarkan dalam belajarnya. Amin. Nih, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran inti, Ibu mau nanya dulu nih. Pembelajaran minggu lalu ada yang masih ingat gak? Kita belajar tentang apa? Makanan halal haram. Betul, tazkiyah. Nah, sekarang Ibu mau nanya ke Prayoga. Apa sih yang dimaksud dengan makanan yang halal? Makanan yang boleh dimakan Bu. Betul. Contohnya Ratu. Apa Bu makanan yang dihalalkan? Ya, contohnya apa? Itu kayak bakso Bu, Terus apa lagi? terus ya nasi padang. Ya, kalau selalu makanan yang haram itu apa? Sosis, nugget. Pengertiannya. Pengertiannya Iya. haram apa halal Bu? Yang haram. Yang haram makanan yang tidak dibolehkan untuk dikonsumsi Bu. Syarat contohnya apa? Pagi-pagi Bu. Ya, Oma? Oma? Ya, betul. Jadi makanan halal itu makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, ya misalkan tuh kayak contohnya buah-buahan, terus sayur-sayuran yang sifatnya bisa bermanfaat untuk tubuh kita, gitu ya. Berarti Ibu anggap materi minggu lalu semuanya udah paham semua ya? Iya. Baik, oke, untuk taruh Ibu mau tanya dulu nih. Tadi kalian berangkat ke sekolah, di jalanan ngeliat gak orang-orang yang di jalan lagi duduk, yang kondisinya tuh benar-benar memperhatikan? Ada yang lihat gak tadi? Ada Bu. di lampu merah. Terus setelah melihat itu bagaimana? Aku masih uang gope. Ih, pinter. Kamu pinter. Karena aku disuruhkan ada yang sampai tiduran gitu Bu. Iya, bagus. Jadi kalau kita melihat seseorang yang membutuhkan bantuan dari kita harus bantu ya. Iya. Jadi, untuk materi kita di pagi hari ini yaitu tentang bersedekah. Nah, untuk kalian lebih semangat lagi, Ibu ada video nih. Ya. Ini Ibu ada video ya. Kalian perhatiin ya videonya ya. Oke. Kemudian itu nanti kita nyanyi bareng-bareng, oke? Oke Bu. Ini dulu ya. Allah Maha Pemurah, tasbih akan Iya,
ingin melakukan sedekah, niatkan dalam hati kita, dalam diri kita, sedekah yang kita keluarkan ini hanya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melakukan sedekah hanya ingin dipandang dermawan sama orang lain, itu nantinya nggak akan berberkah. Karena kan banyak nih di zaman sekarang ada yang tahu nggak video-video konten kreator yang sedekah di konten-konten ini viral. Iya, Iya itu kayak gitu. Tapi kita juga nggak boleh ngejudge orang yang ya, jadi kita nggak boleh ngejudge juga nih orang yang sedekah di video ini. Kita kan nggak tahu ya dalam hati orang tersebut kayak gimana. Kalau dia niatkan sedekahnya itu untuk berdakwah, itu diperbolehkan mendapat pahala. Tapi kalau misalkan kita bersedekah untuk kayak ya soalnya pengen dilihat sama pacarnya, itu nggak boleh ya kayak begitu. Enggak semua anak soleh kok, tenang aja ya. Nah, karena teman-teman sedekah di zaman sekarang sama zamannya Rasul itu berbeda. Karena ketika di zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika diturunkannya ayat tentang bersedekah itu, orang-orang Muslim terdahulu ini berbondong-bondong untuk melakukan sedekah. Beda dengan zaman sekarang. Banyak kan zaman sekarang orang-orang kaya yang nggak mau melakukan sedekah. Yang kedua yaitu ada hukum sedekah. Hukum sedekah ini adalah sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad itu apa? Yang tahu nggak? Sunnah yang sangat dianjurkan, Bu. Iya, benar. Namun hukum sedekah ini bisa berubah menjadi wajib ketika dalam keadaan darurat. Nah, itu kasih contoh nih ya. Hukum sedekah yang bisa menjadi wajib. Misalkan Sonu sama Prayoga nih lagi jalan-jalan nih ke Cibaduyut ya. Lalu Sonu sama Yoga ini mau piknik tuh, bawa makanan gitu. Terus ketemu nih sama kakek-kakek kan, kakek-kakek di jalan yang kondisinya tuh bener-bener kasihan banget kalau dilihat tuh memperhatinkan gitu. Nah, dalam kondisi tersebut maka Sonu sama Yoga wajib memberikan makanan tersebut. Karena kalau misalkan Sonu tidak memberikan makanan tersebut, nantinya kakek-kakek tersebut bisa sakit, bahkan nyawanya bisa melayang. Nah, dalam kondisi tersebut hukum sedekah ini bisa berubah menjadi wajib. Paham semuanya? Nah, selanjutnya yaitu ada syarat dan rukun sedekah. Jadi syarat dan rukunnya itu ada 4 ya. Yang pertama adanya orang yang memberi. Jadi ketika kita ingin melakukan sedekah harus ada orang yang memberi sesuatunya. Terus yang kedua adanya orang yang diberi, yaitu orang yang menerima. Dan yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Nah, ijab itu adalah seseorang yang memberi dan qabul itu adalah orang yang menerima. Dan yang terakhir yaitu ada barang yang diberikan. Nah, ibu mau nanya, barang apa saja yang bisa untuk disedekahkan? Uang, Bu. Apalagi? Baju. Apalagi, Yoga? Jasa, Bu. Iya, kita kan semuanya dia. Nah, selanjutnya yaitu ada dalil tentang sedekah terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqu 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kamu kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, sekarang ibu minta ya, semuanya baca bareng-bareng ya. Ibu dulu tapi ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, jadi penting untuk kita melakukan sedekah ya. Jadi di sini semuanya udah siap buat sedekah? Siap, Bu. Ya. Nah, di sini juga ada nih bilangnya kalau sedekah nih yang coba Ibu selalu bacain. Yang pertama, menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian mengungkit-ungkitnya. contohnya kayak gimana? Jadi pas kita udah sedekah, terus kita ngungkitin sedekah kita. Oh tadi saya sudah sedekah kok, goceng dan udah kasih. Nah, jadi ketika kita melakukan sedekah itu gak boleh ya kita mengungkit-ungkit lagi, maupun itu mengungkitnya sama orang yang kita beri ataupun kepada orang lain, itu tidak boleh ya, seperti itu. Nah, yang kedua, coba bacakan. Baik kepada si penerima maupun kepada orang lain, Bu. Nah, iya yang tadi seperti Ibu bilang, jadi kita gak boleh mengungkit sedekah kita ya kepada yang menerima sedekahnya ataupun kepada orang lain. Kayak misalkan, pengen aja nih ngomong ke Syara tadi aku habis sedekah tahu sama si Vika gitu 5.000, itu gak boleh ya kayak gitu. Terus yang ketiga, Oma, apa? Menyinggung hati si penerima sedekah. Contohnya Oma? Misalkan gini, misalkan aku sedekah nih sama Ratu, terus ini mana ya? Nih gua kasih buat jajan, itu kan tadi nggak dikasih jajan sama orang tua lu gitu. Iya. Kan akhirnya Ratunya tersinggung. Jadi perilaku seperti itu Nangis. tidak boleh dilakukan ya. Iya, Bu. Ya Bu. Nah, sekarang yang tadi ada itu dia atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Nah, jadi kalau misalkan sebenarnya kalau kita sudah mantap nih dalam hati kita, diri kita melakukan sedekah ini ya emang buat mengharap ridho Allah. Nah, yang poin-poin di atas ini nggak mungkin terjadi dalam diri kita. Jadi intinya segala apapun yang ingin kita keluarkan harus dengan ikhlas dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu ada manfaat. Nah, manfaat sedekah ada yang tahu apa aja manfaatnya? Dapat pahala, Bu. Apalagi? Iya, Masuk betul. surga, Bu, masuk surga. Apalagi manfaatnya? Rezekinya dilancar. Iya, banyak ya manfaat dari sedekah itu banyak banget. Makanya kita harus rajin untuk mengeluarkan sedekah nih. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia. Jadi ketika kita sudah bersedekah, kita saling sayangi sesama manusia, saling mengayomi, saling membantu. Yang kedua, menjadikan harta benda menjadi berlipat. Jadi jangan takut kita miskin, jangan takut kita rugi untuk melakukan sedekah ya, karena sedekah ini pahalanya banyak gitu, mengalir. Terus yang ketiga, terjauh dari murkanya Allah. Tuh, siapa yang mau dapat murka Allah kan? Makanya kita harus melakukan sedekah. Yang keempat, terjauh dari siksa neraka. Tuh, ketika kita melakukan sedekah udah dapat pahala, terus juga kita udah dapat kasih sayang dari Allah, dijauhkan lagi dari api neraka. Siapa yang gak mau kayak gitu? Mau semuanya kan? Iya. Sebagai obat hati juga tuh memperoleh pahala ngalir terus kayak air gitu ya, ngalir terus. Selanjutnya ini ada macam sedekah untuk rezeki yang berkah. Jadi macam-macam sedekah ini ada dua ya. Yang pertama ini secara materi, yang kedua secara non materi. Nah, secara materi ini seperti yang tadi kalian bilang, yaitu seperti kayak makanan, uang, terus minuman, baju, yang gitu. Nah, kalau yang non materi, ada yang tahu nggak secara senyum, terus apa lagi? Jasa, Bu. Jasa, ilmu, terus apa lagi? Sapa, banyak ya. Ya, Bu. Jadi semuanya udah paham?
Sunda doang jadi. Kurang kopi ya. Kayaknya sebenarnya ini benar deh. Ini kayak di Gunung Sindur ya. Jawa amat soalnya. Bukan. Diperhatiin ya, Panjang. Ya bro. Oh, itu mobilnya dipakai dari mana? Siapanya? Oh, bisa pakai mobil sama ojek. Bukan, bisa tahu.
pagi-paginya itu nyari rezeki kan, nyari rezeki, ternyata ketemu orang baik di tengah jalan, dia membantu, ternyata dia dapat rezeki lebih berlipat ganda ya. Yang awalnya itu cuma 5.000 kan, terus dia juga dapat kerjaan ya Bu ya, itu dari kelompok 1. Iya, tentang kelompok 1. Kelompok 2. Iya. Soalnya ya Bu ya. Iya. Ini hikmahnya mau dari kelompok 2 ya Bu ya. Iya. Allah bakal membalas kebaikan atau keburukan orang tuh langsung gitu Bu. Contohnya kalau ini dari perbuatan baik kita Bu, yang sedekah kita, Allah pasti balasnya langsung Bu, entah itu di dunia atau di akhirat. Kalau ini dari di dunia Bu, contohnya Bu, gitu Bu. Ya, tentang dulu. Jadi anak-anak, intinya dalam video tersebut kita jangan takut untuk mengeluarkan sedekah karena Allah pasti akan membantu kita untuk kedepannya lagi, dan kita pun pasti akan diberi lagi rezeki oleh Allah yang berlipat ganda. Jadi paham semuanya ya? Oke, sekarang ibu ada games nih. Sekarang balik lagi ke tempat masing-masing ya. Gamesnya musik ya. Nanti kalian maunya lagunya apa? Lagu atau sholawat? Sholawat Bu. Sholawat apa? Nanti kalau misalkan dinginnya berhenti, nanti maju ke depan ya. Ibu butuhnya 3 orang. Ya, dari lagunya apa nih? Sepakatin dulu lagunya apa? Balangku. Siap, sok. Balangku Rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, bagus balon hijau brown. Satu, dua, tiga. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, bagus balon hijau brown. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, bagus balon hijau Oke, tadi yang pertama siapa? Aku. Oma sekarang jelaskan kenapa sedekah itu hukumnya sunnah bisa menjadi haram. Sunnah menjadi haram ketika kita bersedekah tidak ikhlas, Bu. Gimana teman-teman, jawaban Oma tepat atau tidak? Halo. Benar Bu. Betul. Tepuk tangan. Itu, Bu. Ya dulu. Ya, Yang kedua. langsung saja, Bu. Tika tadi kan sudah dijelaskan rukun sedekah. Sekarang sebutkan lagi ada berapa rukunnya? Berapa ya? Oh, 4. Ada apa aja? 1. Ijab kabul. Ah,